Jadam ingin mengembalikan pertanian organik tradisional yang saat ini terlupakan. Master Yong Sang-cho, pendiri Jadam, mengatakan, "Saya telah mencari ke seluruh dunia dan memeriksa sistem pertanian dan menyimpulkan pertanian tradisional Korea adalah yang terbaik." Ketika pasar pertanian menjadi lebih liberal, teknologi pertanian yang bisa menurunkan biaya ke tingkat yang sangat rendah akan menjadi sangat penting, dan pertanian Korea memiliki pengetahuan itu. Ini adalah cara untuk menghasilkan panen berlimpah dan kualitas yang tinggi. Anda dapat memahami prinsip input pertanian dengan melihat pertanian tradisional Korea. Seberapa banyak orang Korea modern yang mengetahui metode pertanian nenek moyang mereka? Bila Korea melepaskan diri dari struktur biaya yang tinggi yang bergantung pada pembelian input pertanian, maka pertaniannya mungkin akan runtuh, dan karena membuka pasar bagi produsen asing. Saya memiliki pemikiran yang kritis tentang pertanian hari ini. Saya tidak percaya diskusi hanya tentang teknologi saja sudah cukup. Kita perlu memulihkan pandangan bahwa yang baik dan yang buruk adalah satu. Hanya jika kita memahami hal ini, pertanian dengan biaya yang sangat rendah akan memungkinkan. Mikroba yang secara mandiri menghasilkan nutrisi melalui asimilasi karbon menggunakan cahaya disebut mikroba fotosintetik. Mikroorganisme ini adalah mikroba yang menguntungkan, yang paling populer. Kita tergoda untuk berpikir bahwa jika kita memasukkan bakteri ini ke dalam tanah kita tidak perlu lagi menggunakan pupuk organik. Namun, gagasan ini harus diimbangi dengan prinsip yang baik dan yang buruk adalah satu. Dengan kata lain, jika kita terlalu banyak akan menyebabkan kerugian. Terlalu sedikit juga bisa menyebabkan kerugian. Tidak ada cara bagi kami untuk mengontrol level yang tepat. Spesies bakteri yang terkenal lainnya yang secara mandiri membuat nutrisi dengan memfiksasi nitrogen. Spesies bakteri yang terkenal lainnya yang secara mandiri membuat nutrisi dengan memfiksasi nitrogen dari udara disebut bakteri pengikat nitrogen. Beberapa petani percaya jika menambahkan jenis bakteri ini ke dalam tanah, pupuk nitrogen tambahan tidak lagi dibutuhkan. Sekali lagi, terlalu banyak akan menjadi racun. Bahkan jika kotoran manusia baik untuk tanah, kita tidak bisa mengisi seluruh bedengan dengan kotoran manusia. Jadam percaya bahwa kekuatan mikroorganisme terletak pada keanekaragaman dan keasliannya. Sebaliknya, petani saat ini lebih memilih menggunakan mikroorganisme secara selektif. Mereka berpikir pertanian organik adalah tentang menambahkan mikroba yang bermanfaat ke tanah mereka, seperti ragi yang baik, Lactobacillus, Actinobacteria, dan Bacillus subtilis yang biasa dikenal dengan Hai Bacillus. Lebih dari 99% mikroorganisme tanah tidak kita kenali. Ini bukanlah sebuah tebakan yang kabur. Ini adalah angka yang dapat diandalkan dan bisa disalahartikan, karena hanya kurang dari 1% mikroorganisme yang dapat dikultur dengan teknologi yang digunakan oleh sains modern. Artinya, apapun yang dijual di pasar paling banter mewakili 1% dari total jumlah mikroorganisme. Malahan, yang dijual harus kurang dari 1%, karena merekalah yang hanya bisa dimasukkan ke dalam produk. Jadi meskipun perusahaan menggembar-gemborkan produk mereka sebagai mikroba yang baik, itu hanya mewakili sebagian kecil dari total keragaman mikroorganisme yang ada di alam. Disinilah ilmu pengetahuan modern berada. Sedangkan untuk bakteri yang banyak di dalam tanah kita, hampir tidak dapat mengidentifikasi bentuk luarnya, apalagi dengan struktur internalnya, bahkan dengan mikroskop elektron yang paling kuat. Terlebih lagi kita tidak tahu apa-apa tentang hubungan antara berbagai spesies mikroorganisme. Jadam sangat menekankan penggunaan tanah kapang daun yang merupakan harta karun mikroorganisme. Segala macam mikroorganisme termasuk protozoa, alga, kapang, jamur, bakteri, dan virus ada di dalamnya.
Jika Anda menggunakan tanah kapang daun sebagai starter untuk memasukkan mikroba buatan, saya dapat menjamin bahwa efeknya tidak kurang dari efek komersial. Informasi internet dan sumber yang baik. Informasi internet dan sumber yang baik, pertanian Anda akan sukses besar. Sekali lagi, Anda harus melihat mikroorganisme dari sudut pandang yang baik dan yang buruk adalah satu. Terlalu banyak hal yang baik akan menjadi hal yang buruk. Mungkin terdengar lebih ilmiah dan maju jika seseorang mengklaim bahwa ia dapat menggunakan mikroba baik secara selektif dan menyingkirkan mikroba buruk. Padahal, hal tersebut hanya mengganggu keseimbangan nutrisi tanah yang dapat menyebabkan peningkatan penyakit pada tanaman.